Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita cerdas, channel baru yang menyampaikan cerita cerdas tanpa hoax. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, bahagia, dan tetap berpikir cerdas. Hari ini kita akan membahas mengenai fenomena banjir di Kabupaten Demak. Apakah ramalan Jayabaya yang mengatakan Jawa terbelah menjadi dua benar-benar terbukti? Seperti apa cerita cerdasnya? Simak terus video sampai selesai agar dapat tambahan informasi cerita cerdas hari ini. Sebelum lanjut, tak bosan saya ingatkan untuk klik like, subscribe, dan tuliskan komentar di bawah. Mari kita mulai. Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Banjir merupakan peristiwa ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir dapat disebabkan oleh hujan lebat, lelehan salju, pengembalian air, topografi dan sistem drainase yang buruk, dan banyak jenis banjir seperti banjir luapan sungai, banjir luapan laut atau rob, banjir genangan, dan banjir bandang. Dampak banjir termasuk bisa menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, kerusakan properti atau bangunan, kerugian ekonomi, kerugian lingkungan, dan krisis air bersih. Lalu apa hubungannya dengan cerita kita hari ini? Mari kita lanjut. Dahulu, Selat Muria merupakan kawasan perdagangan yang ramai dengan kota-kota perdagangan seperti Demak, Jepara, Pati, dan Juwana. Pada sekitar tahun 1657, endapan lumpur dari sungai-sungai yang bermuara di selat ini terbawa ke laut, sehingga selat ini semakin dangkal dan kemudian menghilang. Pulau Muria pun akhirnya menyatu dengan Pulau Jawa. Lalu, bagaimana sejarah Selat Muria itu yang dulunya terkenal tetapi kini mendadak telah hilang? Simak baik-baik uraian penjelasannya berikut ini. Menurut Jurnal Sejarah Kesultanan Demak, dari Raden Fatah sampai Arya Penangsang, sebelum abad ke-17 atau tepatnya tahun 1657, Selat Muria masih cukup lebar dan dalam untuk dilayari. Kota-kota seperti Demak yang terletak di pinggirnya berkembang menjadi pelabuhan penting dalam jalur perdagangan Jawa. Demak sendiri dikenal sebagai tempat singgah kapal-kapal yang berlayar dari Malaka ke Maluku ataupun sebaliknya. Namun, seiring waktu, Selat Muria mengalami pendangkalan akibat endapan fluvio-marin dan proses sedimentasi yang berlangsung, sehingga wilayah perairan tersebut menjadi daratan. Akibatnya Pulau Muria yang dulunya terpisah dari Pulau Jawa Tengah akhirnya tergabung dengan daratan, membentuk wilayah Kabupaten Kudus, Grobogan, Pati, dan Rembang seperti yang kita kenal saat ini. Bukti-bukti sejarah Selat Muria masih dapat ditemukan hingga kini. Misalnya, fosil hewan laut ditemukan di situs Purbakala Pati Ayam, Kudus. Temuan reruntuhan perahu, kapal, dan meriam juga menjadi bukti akan keberadaan jalur perdagangan dan transportasi yang vital di wilayah ini. Wilayah daratan yang dulunya merupakan Selat Muria kini telah memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam seperti air dan pegunungan Muria digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Tanah yang subur memungkinkan pertanian dan kebun produktif berkembang, serta memberikan potensi ekonomi bagi masyarakat. Lalu, kaitan banjir Demak dengan kemunculan Selat Muria seperti apa? Seperti yang sudah dijelaskan di awal, Selat Muria adalah wilayah perairan yang dulu memisahkan daratan utara Jawa Tengah dengan Gunung Muria. Menurut sejarah, Selat Muria ini ada hingga abad ke-16 dan berfungsi penting dalam perdagangan dan transportasi laut. Namun seiring waktu selat ini tertimbun dan menjadi daratan yang menghubungkan Jawa Tengah dengan Gunung Muria.
Baru-baru ini banjir besar yang melanda Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Kudus di Jawa Tengah telah membangkitkan kembali diskusi tentang Selat Muria. Beberapa orang berspekulasi bahwa banjir ini merupakan tanda kemunculan kembali Selat Muria. Namun, menurut para ahli, banjir yang terjadi di Demak lebih disebabkan oleh faktor alam seperti cuaca yang ekstrim dan tingginya curah hujan, serta faktor manusia seperti penggunaan lahan dan penurunan permukaan tanah akibat beban konstruksi dan pengambilan air tanah secara berlebihan. Kondisi geologis saat ini tidak mendukung kemunculan kembali Selat Muria karena proses erosi dan sedimentasi yang terus berlangsung di wilayah tersebut. Meskipun demikian, perubahan penggunaan lahan dan penurunan permukaan tanah membuat wilayah Demak, Pati, dan Juwana menjadi rentan terhadap banjir, terutama pada saat terjadi bencana hidrometeorologis yang meningkat akibat perubahan iklim global belakangan ini. Sehingga, meskipun Selat Muria memiliki sejarah yang kaya dan pernah menjadi bagian penting dari geografi Jawa Tengah, banjir besar yang terjadi di Demak saat ini tidak secara langsung terkait dengan kemunculan kembali selat tersebut, melainkan lebih karena kombinasi faktor alam dan manusia. Dari uraian tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa tidak ada kaitan antara ramalan Jayabaya dengan peristiwa banjir yang terjadi, dan Selat Muria juga tidak akan terbentuk akibat banjir Demak sekarang ini. Selat Muria hanya akan terbentuk jika muka air laut mencapai kenaikan di atas 10 meter. Dan akhirnya kita sampai di ujung video. Karena itu tadi adalah cerita cerdas singkat mengenai fenomena banjir Demak. Apakah ramalan Jayabaya yang mengatakan Jawa terbelah menjadi dua benar-benar terbukti dengan munculnya kembali Selat Muria yang memisahkan antara Jawa Tengah dan Pegunungan Muria? Semoga cerita cerdas singkat tadi mampu memberikan tambahan informasi bermanfaat untuk kita semua. Mari tetap berpikir cerdas, bekerja cerdas, dan simak terus channel Cerita Cerdas. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis komentar di bawah jika kamu ada topik yang ingin dibahas di video Cerita Cerdas selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.